Oke, teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, Fikri Fauzi Makmur, di channel Ilmu Padi Official. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi materi kita mengenai sistem politik, yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang infrastruktur politik. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai suprastruktur politik dan juga bagaimana cara kerja sistem politik dan makna dari sistem politik itu sendiri. Oke, jadi kalau bagi yang belum nonton video sebelumnya, silahkan kalian cek ulang video-video sebelumnya di playlist yang sudah saya siapkan untuk kalian semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kalian atau pengetahuan kalian mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik, kita akan mulai saja. Untuk kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang infrastruktur politik. Nah, infrastruktur politik itu apa sih, gitu kan? Infrastruktur politik itu adalah kelompok-kelompok kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif dalam politik. Oke, nah itu namanya infrastruktur politik. Jadi infrastruktur politik itu adalah kelompok-kelompok ya masyarakat ya yang mereka tuh secara aktivitas mereka aktif di dalam kegiatan-kegiatan politik. Oke. Namun, nah apa bedanya dengan suprastruktur politik? Jika suprastruktur politik di sini adalah mesin politik resmi dan bersifat formal, maka infrastruktur politik bersifat tidak formal. Maksudnya apa? Formal dan tidak formal. Jadi dalam pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, ya. Jika dalam suprastruktur politik pengambilan keputusan itu harus ditentukan sesuai dengan protokol kenegaraan. Nah, kalau infrastruktur politik tidak harus seperti itu, begitu. Nah, kemudian mereka itu infrastruktur politik ini perannya untuk apa sih? Nah, perannya itu adalah mereka itu berperan untuk menjadi pelaku politik dan mereka itu turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Jadi, infrastruktur politik ini mereka itu nantinya itu akan mempengaruhi terhadap output ya. Ini kan output ya, terhadap output yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, jika kita flashback sebelumnya ke dalam materi sebelumnya, nah kita lihat sini, di sini ada infrastruktur politik. Oke, infrastruktur politik itu sebagai input ya, sebagai input dalam sistem politik. Nah, tadi kan ada kebijakan atau kebijaksanaan negara ya kan. Nah, itu output. Nah, output ini akan dipengaruhi oleh input begitu. Nah, syaratnya apa? Nanti kita akan pelajari bagaimana syarat input supaya mengeluarkan output yang paling sesuai dengan kehendak yang telah diinputkan dari infrastruktur politik. Oke, nah kita balik lagi ke pembahasan bahwa infrastruktur politik ini merupakan apa ya? Suatu kelompok yang punya pengaruh. Nah, pengaruh terhadap proses di sini. Ya, gitu. Makanya di sini ya disebutkan bahwa infrastruktur politik itu berperan menjadi pelaku politik yang tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Karena mau tidak mau, output politik atau output dalam sistem politik ini tentunya dipengaruhi berdasarkan atas ya kemauan atau tuntutan dari infrastruktur politik. Oke. Nah, simpelnya itu adalah infrastruktur politik itu adalah organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan. Itu simpelnya. Jadi, kalau ada organisasi-organisasi pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat yang mana mereka ini organisasi kumpulan orang-orang yang mana mereka tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Nah, mereka itu tidak ada kaitannya dengan pemerintah, maka mereka ini dapat dikatakan sebagai infrastruktur politik. Begitu. Ya. Oke. Jadi, sekali lagi, infrastruktur politik itu adalah kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang mereka itu turut aktif dalam politik gitu. Dan kemudian mereka itu terlepas dari urusan birokrasi pemerintah atau urusan birokrasi negara. Jadi, mereka itu bersifat yang independen gitu, tidak ada
campur tangan pemerintah di dalamnya. Mungkin ada, ya kita tidak tahu ya, di balik semua itu kita tidak tahu, hanya berdasarkan konsep yang ada, infrastruktur politik itu memang seperti itu. Tidak ada campur tangan atau berkaitan dengan birokrasi pemerintahan. Nah, kemudian paling simpelnya ya, barangkali ada yang masih bingung tentang infrastruktur politik, oke? Simpelnya adalah setiap organisasi non-pemerintah. Oke, jadi setiap organisasi non-pemerintah itu termasuk infrastruktur politik, begitu. Misalkan ada suatu kelompok orang, misalkan kelompok ada orang A, B, C, D, misalkan. Mereka itu kemudian membentuk suatu kelompok, ya. Mereka misalkan menamakan namanya sebagai kelompok alfabet, misalkan. Nah, misalkan mereka disebut sebagai kelompok alfabet. Di situ ada ketua. Nah, misalkan ini kelompok alfabet, ini ketuanya. Ini sekretaris, ya, sekretaris. Ini bendahara. Oke, ini kemudian kabid, misalkan, ketua bidang. Kemudian ini anggota, dan seterusnya. Gitu. Nah, Nah, apakah kelompok manusia ini dapat dikatakan sebagai infrastruktur politik? Oke. Apakah mereka dapat dikatakan infrastruktur politik? Silahkan di-pause dulu, coba renungkan dulu. Ya, silahkan pause dulu. Oke. Renungkan sejenak bagaimana, apakah mereka termasuk infrastruktur politik atau bukan? Silahkan pause dulu. Oke. Nah, saya rasa kalian sudah tahu jawabannya. Oke, jawabannya adalah belum tentu. Oke, jawabannya belum tentu. Mereka ini atau kelompok masyarakat ini dikatakan sebagai infrastruktur politik. Kenapa? Karena kita lihat, apakah kelompok masyarakat ini mereka itu berkaitan dengan politik? Nah, jika iya, maka mereka dapat dikatakan sebagai infrastruktur politik, begitu. Nah, jika tidak, mereka hanya kelompok kebiasa, gitu, hanya kelompok masyarakat biasa, gitu, ya. Gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya ada kaitannya dengan arahnya kepada kebijakan pemerintah, arahnya ke sana, itu udah bisa. Tapi misalkan kayak gini, misalkan kelompok manusia ini yang tadi yang warna kuning ini, oke, misalkan mereka itu adalah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya itu sebagai kelompok jomblo, misalkan. Nah, kelompok jomblo gitu kan. Kan secara apa istilahnya juga, secara judulnya juga mereka tuh sudah tidak ada kaitannya apapun dengan negara gitu. Kelompok jomblo dengan negara apa gitu kaitannya. Kalaupun ada ya mungkin silakan. Ya, tapi kalau misalkan secara anggap saja ini tidak ada kaitannya, maka si kelompok jomblo ini bukan termasuk infrastruktur politik begitu teman-teman, ya. Begitu. Karena tadi syaratnya itu harus berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik begitu, ya. Sekecil apapun itu dapat dikatakan infrastruktur politik. Nah, oke. Oleh karena itu, supaya kita nggak bingung terhadap apa saja sih yang termasuk infrastruktur politik dan apa saja yang bukan. Oke, saya di sini akan menggolongkan ya beberapa bagian siapa saja sih yang termasuk infrastruktur politik. Oke. Nah, berikut adalah tampilan ya mengenai siapa saja yang termasuk kepada infrastruktur politik. Oke. Infrastruktur politik itu terdiri ya, saya gabungkan ini menjadi 4 bagian. 3 dan 4. 1, 2, 3, 4. Pertama ada partai politik, pressure group, interest group, dan media politik. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Kita bahas partai politik. Partai politik itu apa sih? Oke, partai politik itu apa? Oke. Partai politik itu adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia. Jadi, harus warga negara Indonesia. Jadi kalau WNA itu tidak boleh ya. Tidak boleh untuk membuat partai politik jika WNA. Kemudian mereka itu membentuknya itu secara sukarela, tidak atas dasar paksaan, ya. Oke. Kemudian persamaan kehendak. Nah, ini mereka itu punya kesamaan kehendak dan cita-cita.
Oke, jadi mereka punya tujuan, punya keinginan dan harapan yang sama, gitu kan? Oke, untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Oke, nah di sini ada kata kuncinya. Jadi, teman-teman semuanya, partai politik itu adalah sarana atau kendaraan ya. Kalau saya menganalogikannya itu partai politik itu sebagai perahu ya, sebagai perahu. Oke, di mana masing-masing perahu ini ya punya tujuan yang berbeda-beda, punya terminal yang berbeda-beda, dan mereka itu punya value yang berbeda-beda juga gitu kan. Misalkan ya perahu A, mereka itu atau perahu A ini punya value-nya itu tentang nasionalis. Perahu B adalah perahu yang berkaitan dengan kebangsaan misalkan. Nah, kalau perahu C ini berkaitan dengan keadilan misalkan. Nah, perahu A tentang nasionalis, perahu B tentang kebangsaan, perahu C tentang keadilan, begitu. Kemudian, ya, jika ada masyarakat di sini, misalkan, jika ada masyarakat di sini, oke, masyarakat kan pasti lebih dari satu orang kan, lebih dari satu manusia kan. Oke, kita ibaratkan sebagai masyarakat. Masyarakat, ya, masyarakatnya itu cenderung untuk bersifat nasionalis. Oke, punya harapan tentang nasionalis. Maka perahu mana kira-kira yang pas menurut kalian masyarakat ini? Yang pas untuk mereka tumpangi gitu ya, untuk mereka bisa masuk ke dalam sistem politik. Kira-kira perahu mana? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah perahu A, ya. Jawabannya adalah perahu A. Kenapa perahu A? Karena memang sudah disebutkan tadi bahwa perahu A ini bersifat nasionalis, sama dengan keinginan dan harapan dari masyarakat ini, yaitu nasionalis. Begitu. Maka kelompok masyarakat ini kemudian nanti akan masuk ke dalam perahu A ini. Setelah masuk perahu, nanti apakah langsung menjadi suprastruktur politik? Gitu. Jawabannya tidak, ya. Dari masuk partai politik ini, mereka itu harus melalui pemilihan umum terlebih dahulu, begitu. Nah, pemilihan umum juga ini tidak langsung serta-merta langsung tiba-tiba ada di Senayan, enggak. Ya, pemilihan umumnya berjenjang begitu. Misalkan masyarakatnya ini terserah apakah mau masuk eksekutif, ya, misalkan menjadi wali kota, wakil wali kota, menjadi bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, atau presiden maupun wakil presiden. Nah, itu masuk eksekutif ya. Bisa dari partai politik bisa, bisa juga dari non partai politik bisa. Yang jelas sumbernya itu tetap dari masyarakat. Oke, karena